Salam sukses ya buat teman-teman semua. Video kali ini saya akan coba bahas token ya, token kripto ya. Nah, mungkin ini salah satu yang unik yang sebelumnya saya nggak pernah bahas token kripto. Hari ini saya coba mulai bahas ya token kripto. Mungkin ini akan jadi pembahasan di selanjutnya juga saya akan bahas token kripto lainnya. Nah, sebelumnya pada kesempatan ini saya akan coba bahas terkait token kripto anak bangsa ya, ini BBTKO. Nah, BBTKO ini kenapa saya bahas sih? Saya akan coba cek dulu bahwa menurut saya token ini bagus, tapi kita harus coba pelajari sebelum kita berinvestasi. Nah, hal apa saja yang harus dipelajari, yang perlu teman-teman paham sebelum berinvestasi, nanti kita bahas semua. Tapi sebelum itu silahkan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk dapat tips trading dan informasi terkait token dan koin kripto dari saya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas salah satu token buatan anak bangsa, yakni BBTKO. Nah, kenapa sih saya coba bahas ini? Menurut saya ini sangat bagus untuk diinvestasikan. Tapi teman-teman harus pahami bahwa ini hanya disclaimer on ya. Jadi di sini saya buat video ini tujuannya untuk mereview token dari BBTKO, bukan ajakan untuk berinvestasi. Berinvestasilah pada hal-hal yang teman-teman pahami. Trading dan investasi itu butuh psikologis yang baik karena resikonya sangat tinggi. Dari setiap resiko itu harus dipelajari agar teman-teman trading dan investasi itu lebih tenang. Intinya di mana semua itu ada di pilihan teman-teman. Jadi ketika teman-teman memilih untuk berinvestasi dan hasilnya cuan, itu buat teman-teman ya kan, bukan buat saya. Tapi kalau misalnya memang teman-teman rugi juga, itu adalah salah satu bagian dari resiko berinvestasi atau trading. Oke, kita langsung coba bahas ya terkait token atau koin ya, token BBTKO ini seperti apa. Kenapa menurut saya bagus? Kita coba bahas ya. Kita langsung masuk ke webnya. Oke. Kalau kita mau masuk ke webnya BBTKO, kita bisa googling ya. Kita bisa klik BBTKO, nanti akan langsung masuk ke tokennya BBTKO. Nah, di sini ya ada beberapa pemberitaan terkait BBTKO nih. Teman-teman bisa pilih yang bbtko.apps ya. Nah, klik bbtko.apps. Nah, di sini ya, ini adalah bentukan dari websitenya BBTKO. Logonya seperti ini, hampir mirip dengan logo TKO, cuma ada gambar bayi. Nah, BBTKO ini berjalan di smart contract-nya Binance ya. Jadi dia berjalan di atas smart contract-nya BSC. Oke, nah yang unik, kenapa saya bilang BBTKO ini sangat unik? Karena developernya menjanjikan ketika kita memegang token BBTKO, kita akan langsung dikasih token TKO ya, langsung masuk ke dompet kita. Jadi kita nggak perlu klaim sana sini untuk mendapatkan token TKO-nya, langsung dikirim dan ditransfer ke dompet kita. Itu uniknya, janji dari developer. Nah, kemudian di webnya BBTKO ini juga ada beberapa fitur nih. Fitur, kemudian roadmap-nya ada, dan bagaimana cara membelinya, white paper-nya nanti kita coba bahas. Oke, kita coba masuk ke fiturnya dulu ya. Nah, di sini di fiturnya BBTKO ini dia punya visi yang besar ya kan, dengan fitur yang bagus. Nah, di mana 7% dari setiap pembelian dan penjualan itu semua dikembalikan kepada holder BBTKO ya kan, dimana ketika kita ngehold BBTKO kita akan dapat token TKO, namun ada syarat minimumnya. Di sini dicantumkan bahwa minimum syaratnya itu sekitar 200 token yang harus kita beli token BBTKO. Harganya masih sangat murah, ini sangat terjangkau, jadi teman-teman bisa investasi ke situ. Kemudian di sini juga ada auto paid every 60 minutes. Oke ya. Nah, di sini
diinformasikan bahwa ketika kita nggak hold BBTKO dalam 60 menit ke depan, kita langsung akan ditransfer BBTKO ke wallet kita. Nah, kemudian juga di sini juga ada 3% auto liquidity pool. Jadi setiap 3% transaksi di sini nanti akan diberikan ke PancakeSwap. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membuat harga BBTKO ini jadi lebih stabil. Dan menurut saya yang paling penting di fitur ini juga ini nih. Nah, di sini nih ya, ada 1% selfie, di mana ini tuh buat ngejaga nih BBTKO developernya ini bikin 1% selfie ini untuk ngejaga supaya nggak ada swing trading di situ. Karena ketika ada swing trading, ini akan jadi lebih mudah nih harganya turun. Nah, makanya dijaga dengan biaya selfie-nya yang besar. Jadi tujuannya memang BBTKO ini khusus untuk investor. Nah, juga untuk menghindari whales ya, yang pengen take profit gitu kan, singkat gitu, yang buat harganya bisa naik turun lebih cepat. Seperti itu. Karena biasanya whales itu presentasi yang diambil ketika dia mau pengen ini ya, dia swing trading di situ mungkin sekitar 3%-an. Kalau dia presentasi cuannya diambil 1% kan dia juga akan rugi gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk fiturnya. Kemudian kita coba cek roadmap-nya ya. Nah, roadmap-nya itu seperti ini. Jadi BBTKO itu ada 4 roadmap yang dia sudah jalankan ya kan. Nah, dia juga sudah listing ke CoinGecko, CoinMarketCap, dan dia sudah dilakukan certik audit. Oke, ini roadmap-nya BBTKO. Kemudian juga di sini BBTKO ini juga berencana untuk mengembangkan NFT platform. Kemudian kita coba cek juga di sini nih ada how to buy. Nah, BBTKO itu berjalan di BEP 20 ya. BEP ini jaringannya Binance Smart Chain 20 yang bisa kita beli di PancakeSwap. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar dan belum tahu cara belinya, teman-teman bisa cek video saya cara membeli koin micin. Nah, di situ ada saya jelaskan bagaimana caranya, juga di situ ada slippage tolerannya juga ada di situ. Nah, kalau untuk BBTKO ini teman-teman bisa gunakan slippage tolerance sekitar 13-15%. Kemudian teman-teman juga bisa ngelihat juga nih, ini yang penting juga di sini kita coba cek white papernya ya. Nah, ini nih yang sangat penting nih menurut saya nih ketika teman-teman mau berinvestasi di koin-koin micin ya. Karena BBTKO ini harganya sangat murah, jadi masih kita bisa bilang dia adalah koin micin. Kemudian nih seperti ini, di sini ada supply tokennya. Supply token BBTKO ini sudah total supply-nya itu ada sekitar 100 miliar ya. Nah, yang dipegang tim dan developer serta investornya itu hanya sekitar 5 miliar koin, sekitar 5%-nya. Nah, sisa tokennya itu dijual ya kan di luar sekitar 95%-nya. Kemudian yang unik nih, ada liquidity lock 100%. Kenapa saya bilang ini unik? Ini harus dijaga ya, karena kalau liquidity-nya nggak di lock, ini membuat ada kemungkinan banyak token-token kripto atau koin kripto yang bermunculan yang baru-baru itu dia rapuh. Jadi ketika orang-orang atau retail investor itu mulai invest ke sini, si investornya dia turun gitu kan, dia jual. Akhirnya para retail investornya pada nyangkut. Ini membuat kerugian pada retail investor. Nah, sedangkan di BBTKO dia melakukan lock selama 6 bulan ya kan, dan baru bisa dibuka dia selama 6 bulan. Ini yang jadi hal yang paling penting buat kita untuk menginvestasikan. Nah, kemudian setelah kita melihat white papernya, kita coba bergerak nih ke lihat grafiknya ya, grafik perkembangan BBTKO itu seperti apa. Kita coba masuk ke full coinnya PancakeSwap ya. Di sini juga bisa kita lihat nih pergerakannya. Kalau misalnya kita cek di sini, dia kemarin saat listing itu udah mulai tinggi nih. Nah, kondisi sekarang dia sebenarnya masih berada di atas listingnya kemarin ya. Jadi sudah mulai stabil nih. Jadi di sini teman-teman juga nanti bisa cek juga
apakah koin ini layak untuk diinvestasikan atau enggak. Nanti teman-teman lihat perkembangannya seperti apa. Ya, ini salah satu grafiknya. Jadi harusnya sih ketika dia sudah after listing itu biasanya langsung naik, kemudian dia turun lagi. Nah, di situ mulai stabil nih sideways. Kita coba nanti cek pergerakannya seperti apa. Kalau pergerakannya bagus ya kan, dia masih berada di atas poin listingnya dia, harusnya dia masih lebih baik gitu kan. Oke. Kemudian terakhir juga teman-teman nih, kita balik lagi ke websitenya dia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu terkait perkembangan BBTKO, teman-teman bisa join ke grup Telegramnya BBTKO, atau teman-teman juga bisa join tuh ke Twitternya BBTKO untuk dapat pemberitaan terbaru tentang BBTKO. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita harus pelajari dulu pemberitaannya apa, benefitnya apa ketika kita mau investasi. Tapi menurut saya BBTKO ini adalah salah satu token yang bagus ya. Namun sekali lagi, ini bukan ajakan untuk berinvestasi. Saya hanya pure untuk mereview token BBTKO ini sendiri. Jadi teman-teman perlu pelajari lagi sebelum teman-teman berinvestasi di sini. Oke, dan satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa BBTKO juga sudah, kita lihat di sini BBTKO juga sudah diaudit oleh Decred ya. Jadi harusnya sih BBTKO ini jauh lebih aman. Seperti itu penjelasan dari saya. Jadi ke depannya BBTKO ini apakah koin micin yang bisa jadi naga atau sebaliknya. Tapi saya harap sih ini adalah salah satu koin anak bangsa. Semoga juga kiprahnya bisa nyamain seperti TKO ya. Jadi tapi kita coba pantau dulu nih mumpung koinnya masih seharga micin. Semoga bisa jadi naga ya nantinya. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini membantu. Salam cuan.